Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12-6 SMA Negeri 97 Jakarta tahun 2025 dan di sini kami akan menjelaskan tentang materi statistika bivariat. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu anggota tim kami. Yang pertama ada Syakila Nadra Basalamah, Zara Zakirah, Putri Azahra, Ezi Tri Febrian, Kinan Satrio, dan Ahmad Irfan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama dari materi statistika bivariat, yaitu diagram pencar. Selanjutnya kita akan masuk ke definisi dari diagram pencar. Apa sih diagram pencar? Jadi, diagram pencar adalah jenis grafik yang menampilkan sekumpulan titik data pada bidang koordinat kartesius untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel atau lebih. Setiap titik pada diagram mewakili satu pasang data, yaitu nilai variabel X di sumbu horizontal dan nilai variabel Y di sumbu vertikal. Diagram ini membantu melihat bagaimana data menyebar, memperlihatkan pola hubungan yang mungkin terbentuk. Misalnya, apakah kedua variabel ini memiliki hubungan yang searah, positif, berlawanan arah, negatif, atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke fungsi diagram pencar. Yang pertama, menunjukkan pola hubungan antar variabel dengan melihat apakah hubungan bersifat positif, negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Yang kedua, menilai kekuatan korelasi dari kerapatan titik-titik yang membentuk suatu pola. Yang ketiga, mengidentifikasi outlier atau data yang menyimpang dari pola umum. Yang keempat, memberikan gambaran awal untuk prediksi berdasarkan pola titik yang muncul. Yang kelima, menjadi dasar analisis statistik lanjutan seperti regresi atau analisis data yang lebih mendalam. Sekarang kita akan masuk ke korelasi pada diagram pencar. Korelasi adalah hubungan antara dua variabel. Korelasi positif jika nilai X naik, nilai Y juga naik. Contoh, semakin banyak jam belajar, semakin tinggi nilai ujian. Yang kedua ada korelasi negatif. Jika nilai X naik, nilai Y justru turun. Contoh, semakin banyak waktu bermain game, semakin rendah nilai ujian. Yang ketiga tidak ada korelasi. Titik-titik data menyebar acak tanpa pola jelas sehingga tidak ada hubungan yang berarti. Nah, di sini di sebelah kanan ada contoh-contohnya. Selanjutnya, kita akan masuk di cara membuat diagram pencar. Di sini ada 4 pertanyaan yang akan kita jawab sesuai data yang ada di tabel ini. Yang pertama, yang akan kita lakukan adalah memplot atau menyusun data dari tabel ke diagram pencar. Seperti contohnya, yang data yang ada di paling kiri bawah, di mana adalah tingginya 152 cm dan beratnya 42 dan dilanjut dengan data yang lainnya. Nah, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 2 tentang tren data. Untuk menemukan tren data, kita tuh perlu menentukan garis best fit, yaitu garis yang paling sesuai dengan arah persebaran data yang ada di paling kiri ke data yang ada di paling kanan. Untuk diagram ini, dapat dilihat bahwa titik-titik hampir menyerupai garis lurus dan bisa disimpulkan untuk tren dari data ini adalah linear. Yang ketiga adalah korelasi data. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, jika arah garis naik dari kiri ke kanan, maka korelasinya adalah positif, dan jika arah garis turun dari kiri ke kanan, maka korelasinya adalah negatif. Diagram ini memiliki arah garis naik, maka korelasinya adalah positif. Selanjutnya nomor 4, interpretasi data. Apabila korelasi positif, interpretasi yang didapatkan adalah semakin meningkatnya nilai variabel X, maka semakin meningkat pula nilai variabel Y. Atau semakin menurunnya nilai variabel X, maka semakin menurun pula nilai variabel Y. Jika korelasi negatif, maka interpretasi yang didapatkan adalah semakin meningkat nilai variabel X, maka semakin menurun nilai variabel Y, atau semakin menurun nilai variabel X, maka semakin meningkat nilai variabel Y. Jika tidak ada korelasi, maka interpretasi yang didapatkan adalah nilai variabel X tidak memengaruhi nilai variabel Y.
Oke teman-teman, time for quiz. Apa korelasi pada diagram pencar di samping? Apakah kalian tahu jawabannya? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah C, yaitu korelasi linier positif karena arah garis itu dari kiri bawah ke kanan atas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Fungsi utama dari diagram pencar dalam statistika bivariat adalah dan yap, jawabannya adalah B, menampilkan hubungan antara dua variabel dalam bentuk titik-titik. Baik, sekian pemaparan kami di materi diagram pencar ini. Selesai, nonton video kami yang selanjutnya ya. Terima kasih. Bye.